Bab 8. Tepi. Sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah, dan hanya itu. Tentu saja Islam bermula di Jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu, dari Sungai Nil hingga Sungai Okus. Tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini, beberapa kisah paling berharga pun terabaikan. Di tempat-tempat terjauh yang terjangkau Islamlah seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara, hubungan antar Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya. Afrika Barat. Saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umumnya Islam dianut ke daerah pantai, persis seperti Romawi dan Bizantium sebelumnya. Umat Muslim memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis, termasuk kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa pedalaman Gunung Sahara menghalangi berkembangnya peradaban mapan yang besar. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Qairawan, Tripoli, dan Tangier terdiri atas campuran pengaruh Arab dan Berber. Kota-kota tersebut tumbuh di bawah bendera Islam dan terkait erat dengan peradaban Islam di Timur Tengah serta Andalusia. Akibatnya, sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat sungai Niger, terutama delta, pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur. Sekelompok Muslim Berber, Tuareg mendominasi rute perdagangan dari kota-kota Afrika Utara, menyeberangi gurun kosong dan masuk ke sabana Afrika Barat. Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan Trans-Sahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka, terutama emas dan garam. Karena kelompok Muslim tersebut adalah pedagang, bukannya misionaris, Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan pra-Islam tentang makhluk halus dan peramal selama beberapa generasi. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1200-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita, penguasa setengah Islam bagi rakyat Mandinka. Ia mendapat julukan Sang Raja Singa. Kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat, mengumpulkan dukungan dari rakyat Mandinka saat diasingkan, kemudian kembali untuk merebut tahtanya kembali dan menggelari diri Mansa, bahasa Mandika untuk raja segala raja. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi pencerita lisan, tetapi yang pasti kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah Delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu. Kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312 sampai 1337. Setelah mengambil alih kekuasaan saat saudaranya, Mansa sebelum berlayar ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari daratan baru. Mansa Musa memimpin kerajaan yang mungkin menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat saat itu. Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada, Mali tumbuh di sabana selatan Gurun Sahara sebagai entitas politik Muslim utama. Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia lain yang relatif tak menyadari keberadaan negara itu. Yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu berasal dari cerita perjalanan Haji Mansa Musa pada 1324 ke Mekah, yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya. Saat tiba di Mesir, yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka mencatat bahwa sang raja sangat saleh, tak pernah melupakan sholat, dan menguasai Quran. Di Mesir, kabarnya Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi tak terduga mengancam ekonomi saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya. Pengelana bernama Ibnu Battuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir logam mulia tersebut. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya Mansa ke Mali, karena Mali masih di tengah proses panjang Islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoksi Islam. Musa menganggap perlunya pengetahuan agama yang lebih baik, menggunakan keyakinan sebagai alat memajukan Mali. Ia membayar sejumlah ulama, guru, dan seniman untuk menemaninya kembali ke Afrika Barat. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di Sungai
di utara Sungai Niger. Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat pemberhentian utama di sepanjang jalur perdagangan Trans-Sahara. Kota ini berada di bawah kekuasaan Mali selama pemerintahan Mansa Musa dan langsung merasakan manfaat dari kedatangan para ulama. Perpustakaan, masjid, dan universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam yang lebih tua. Baik Mali maupun kerajaan Songhai yang menggantikan Mali pada akhir 1400-an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam. Biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam keistimewaan. Seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual asli Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu, ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan Mekah dan berdiam di Aksum selama beberapa tahun. Di sana mereka diterima oleh Raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya. Dan Bilal, seorang sahabat Nabi yang biasa menyerukan azan di Madinah, adalah bekas budak dari Ethiopia. Hal ini tidak aneh mengingat sebelum Islam datang pada abad ke-7, hubungan dagang antara pantai Afrika Timur dan Jazirah Arab telah terjalin. Seperti terjadi di Afrika Barat, melalui jalur perdaganganlah Islam akan berkembang dan di sepanjang pantai Samudra Hindia di Afrika. Para pedagang dari Jazirah Arab, terutama wilayah kota Hadramaut di Yaman, mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam. Bukti yang ada menunjukkan Islam awalnya masuk ke Afrika Timur di pantai bagian paling utara, yang paling dekat dengan Arab. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah diekskavasi di Kenya, sekitar 2.500 km di selatan tempat lahirnya Islam. Pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik. Wilayah Afrika Timur cukup panjang sehingga tak terjadi penggerakan penduduk dalam jumlah besar, tetapi cukup bisa dijangkau sejumlah besar pedagang yang rutin mengunjungi pantai tersebut dan sebagian pindah secara permanen. Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai menikah dengan wanita setempat, berasimilasi dengan budaya lokal tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Masyarakat pemukim Arab dan Persia tidak mendominasi penduduk lokal Afrika. Ini percampuran budaya yang khas dan menimbulkan berkembangnya budaya hibrida baru dengan Islam sebagai intinya. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab. Seperti yang terlihat di belahan dunia lain yang mengadopsi Islam, kedatangan agama baru ini tidak menghilangkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara pedagang umat Muslim berkembang di sepanjang pantai Batuta. Ibnu Batuta menyatakan yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Ibnu Batuta menyatakan Sultan Mogadishu bergantung kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaan. Secara khusus, ia menguji Sultan Kilwa dan memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan Nabi, serta secara teratur memberi makan orang miskin. Ada pengaruh budaya luar, terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut. Tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam, budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam, tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Begitu kolonialisasi Eropa ke dunia baru dimulai dengan pelayaran Columbus menyeberangi Atlantik pada 1492, berkembanglah kebutuhan mendesak akan tenaga kerja untuk membangun koloni Eropa di Amerika. Rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal.
Jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa orang Eropa. Hampir jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500-an. Koloni Eropa mencari solusi yang lebih baik dengan menjelajahi ke sub-Sahara Afrika. Kemudian penduduk kulit hitam dijadikan budak. Pedagang budak Eropa tiba di pantai-pantai sepanjang Afrika Barat untuk membeli ratusan budak. Mereka bekerja sama dengan Afrika lokal yang menangkap tawanan perang Afrika lalu menjualnya kepada Eropa dengan bayaran senjata untuk menangkap lebih banyak lagi budak. Tentu saja, kebanyakan orang Afrika hitam telah memeluk Islam menjelang 1500-an, dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah Muslim. Jumlah perkiraan bervariasi, tetapi sekitar 15-20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak, 3,6 3-6 juta mungkin Muslim. Para budak umumnya bekerja di perkebunan di Karibia dan Amerika Selatan. Mereka cenderung tanpa perlindungan dan tanpa dipaksa bekerja lama. Pencabukan serta bentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu memenuhi harapan sang pemilik atau menentang pemerintah. Yang lebih memalukan, para budak biasanya hanya diberi satu segel kain kasar, baju compang-camping, atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang. Beberapa budak yang telah menghafal Al-Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain. Maka ketika generasi berlanjut dari abad ke-16 hingga ke-19, pemahaman Islam di kalangan budak muslim perlahan surut. Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dari kerja tambahan membantu memperkuat penurunan pengetahuan Islam. Tetapi ini bukanlah pengganti pusat pembelajaran Islam yang besar di Afrika Barat. Dalam beberapa kajian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti akuntansi dan manajemen perkebunan. Tetapi hal ini juga memberikan kemampuan untuk berorganisasi dan memimpin pemberontakan. Catatan yang ditulis dalam huruf Arab diedarkan di kalangan budak yang merinci rencana dan tujuannya. Pemberontakan yang melibatkan 300 budak ini berakhir dengan kegagalan setelah tentara Brazil secara brutal memadamkannya. Berabad-abad, perbudakan memberikan konsekuensi kepada budak muslim di Amerika. Di sepanjang sejarah Islam, daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab hampir selalu memiliki semacam hubungan intelektual atau ekonomi dengan tempat kelahiran dan wilayah pusat Islam. Akan tetapi, kenangan tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada abad ke-20, The Nation of Islam. Kelompok agama sinkretis yang memadukan ritual dan keyakinan Kristen serta Islam hadir sebagai organisasi religius rasial yang bertujuan memajukan masyarakat kulit hitam di Amerika. Menjelang 1960, bekas anggota National of Islam seperti Malcolm X dan W.D. Muhammad memimpin ribuan orang Afrika Amerika keluar dari kelompok itu, lalu kembali ke pemahaman yang lebih umum tentang Islam. Pemahaman yang lambat laun terhapus dalam kehidupan para pendahulu mereka. Tiongkok. Setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India, sebagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Contohnya Afrika Timur dan Barat, Asia Tenggara, serta Asia Tengah. Islam juga menyebar di Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi tak seperti wilayah lain, Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas Muslim tetap menjadi minoritas. Toh kaum Muslim memainkan peran integral dalam sejarah Tiongkok selama berabad-abad. Awal mula Islam di Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal, Sa'ad bin Waqqas, sebagai duta dinasti Tiang pada sekitar 650 Masehi. Islam mampu mencapai timur jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad mengajarkan Islam pada 600-an. Meskipun umat Islam berperan sebagai penjabat eselon atas, tetap ada penghalang antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi. Agama Timur yang populer di sana yaitu Buddha dan Konfusius menghadirkan dunia terpisah dari Islam. Jika Muslim di wilayah Kristen daerah Barat dapat saling berhubungan melalui kisah Ibrahim, Musa, dan Isa, tak ada kemewahan semacam ini bagi Muslim di Tiongkok.
Dengan demikian, masyarakat Muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum. Daerah kantong khusus berkembang sehingga Muslim tetap terpisah dari orang Tiongkok lainnya. Tetapi, wilayah ini juga menjadi portal pengetahuan Islam yang menghubungkan Muslim Tiongkok dengan saudara seiman di tanah Arab dan Persia. Melalui komunitas yang terisolasi di tengah kota Tiongkok, umat Muslim mampu mempertahankan identitas dan peribadatannya walaupun terpisah ribuan kilometer dari dunia Islam lainnya. Karena kesatuan politik yang menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat Muslim di Tiongkok, terbukakanlah jalan baru antara dua wilayah tersebut. Selain itu, migrasi massal umat Muslim ke Tiongkok membuat jumlah pemeluk Islam di sana naik dengan pesat. Yang sama pentingnya adalah kebijakan Mongol untuk mengasimilasi Muslim dalam budaya Tiongkok. Sama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming, Muslim Tiongkok benar-benar terasimilasi dengan budaya lokal. Mereka tak menganggap sebagai orang asing lagi, tetapi warga negara Tiongkok dengan identitas sendiri. Hui sama dengan Huan. Grup etnis mayoritas Tiongkok hanya berbeda sebagai identitas keagamaan. Mungkin Muslim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng He, Cheng Ho, yang menjadi salah satu penjelajah terbesar. Dia seorang Hui dari wilayah Yunnan di selatan. Cheng Ho disukai pemerintah Ming dan ditugasi memimpin armada kapal harta karun. Dengan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut 3 kapal Columbus, ia bertanggung jawab untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjalin hubungan diplomatik dengan tempat tersebut. Pelayarannya mencapai puluhan negara di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika, tetapi mungkin ia paling dikenang di Asia Tenggara, tempat ia dianggap sebagai tokoh yang membantu penyebaran Islam di Kepulauan Melayu. Masjid-masjid di wilayah itu diberi nama Cheng Ho. Akan tetapi, Cheng Ho mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh terhormat Islam. Orang Tionghoa non-Muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka. Cheng Ho adalah simbol bentuk Islam di Tiongkok, Tionghoa asli, tetapi juga Muslim sejati, tanpa ada kontradiksi antara kedua identitas tersebut. India. Setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim di lembah Sungai Indus awal 700-an, Islam tak masuk lebih jauh secara politis ke anak benua India. Sebuah tempat didirikan di Sindh, tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Damaskus, kemudian Baghdad, ekspedisi militer lebih lanjut tak dapat dijalankan dan mungkin secara finansial tak bisa dipertahankan. Kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. Terdapat catatan terperinci Mahmud dari Ghazni, Sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India, mengangkat diri sebagai pemimpin negara otonom yang beribu di kota Ghazni, daratan tinggi Afghanistan. Ia cukup dekat dengan India sehingga bisa memusatkan perhatian pada anak benua ini. 17 tahun operasi militer ke India Utara menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuasaan bagi dia dan kerajaannya. Meskipun serbuannya merugikan kekuatan dan penguasa lokal di India, dia juga membangun pusat budaya besar dan membantu menyebarkan budaya Persia di seluruh daerah kekuasaannya. Bagaimanapun juga, Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikan telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya, Ghurid, juga memerintahkan Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1192. Ghurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya, persis seperti dinasti Ayyubiyah di dunia Islam sebagian barat. Sama dengan rekannya di Mesir, ia mendirikan Kesultanan Mamluk, para tentara budak di India, akhirnya menggulingkan tuan-tuannya dan mendirikan dinasti sendiri, yaitu Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. 5 dinasti budak terpisah memerintah dari Delhi selama 3 abad kesultanan.
Sukses dan konflik politik tidak terlalu penting untuk disebutkan secara detail, tetapi ada kecenderungan politik yang memberikan karakter khusus pada Kesultanan Delhi. Pertama, Kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti Mamluk di Mesir. Kekuasaannya jarang diturunkan dari ayah kepada anak. Malahan, saat Sultan meninggal, seorang jenderal baru akan dipilih oleh tokoh-tokoh kerajaannya untuk menggantikannya. Selain itu, sebagian besar Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas tertinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri sebagai warganya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengasingan Abbasiyah sebagai pemimpin boneka di Kairo, Kesultanan Delhi secara teratur mengirim utusan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan dan izin memerintah di bawah otoritasnya. Era Kesultanan Delhi juga terkenal karena penyebaran Islam di daerah kekuasaannya. Tentu saja Islam sudah hadir pada awal 600-an di India saat pedagang Arab muncul di pelabuhan sepanjang pantai timur samudra. Tetapi dibutuhkan adanya perlindungan entitas politik Islam untuk benar-benar menyebarkan Islam sehingga pedalaman pada sebagian besar penduduk India. Kesultanan Delhi menyediakan kesempatan tersebut. Ulama yang kebanyakan datang langsung dari Arab dan Persia, mengajarkan pemenuhan spiritual yang berbentuk hubungan baru dengan Allah yang membantu mereka mendapatkan banyak pengikut selama perjalanan. Selain itu, sifat egaliter dalam Islam yang diteladani dari Nabi saat menyatakan semua orang sama di hadapan Tuhan, menawarkan jalan keluar untuk sistem kasta Hindu yang terkenal kaku dan tak setara. Jumlah pastinya sulit diketahui, tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan Samudra Hindia yang membawa pedagang ke daerah Gujarat dan Bangli, Islam mampu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua. Walaupun demikian, jumlah populasi Muslim tak pernah melampaui populasi Hindu. Asia Tenggara. Pengaruh pedagang dan pendakwah yang berpergian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat ke wilayah timur, Kepulauan Melayu. Wilayah ini sudah lama menjadi perlintasan perdagangan yang menghubungkan pedagang India dan Tiongkok. Orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya dan pemerintahan mereka sendiri karena tradisi, birokrasi, dan kerajaan yang kaku, sedangkan orang India lebih luas. Maka, sebelum peralihan milenium pertama, Buddha dan Hindu yang diekspor dari India telah berkuasa di Asia Tenggara. Kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Medang di Jawa merupakan bagian dari sekian banyak kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini. Tetapi begitu Islam telah memantapkan diri di kalangan penduduk pantai India, terbukalah peluang bagi pedagang dan pendakwah yang tinggal di India untuk menyebarkan pengaruh baru di Asia Tenggara. Sekali lagi, pedagang memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di daratan yang jauh dari gurun Arab, tempat lahirnya Islam. Raja lokal tertarik masuk Islam karena peluang ekonomi yang dihadirkan. Islam menyediakan perkat bagi perdagangan di Samudra Hindia dan membentang dari kota-kota negara Afrika Timur, Arab hingga pesisir India. Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal Kepulauan Melayu melalui penguasa Muslim. Kisah-kisah tradisional wilayah ini menyatakan umumnya seorang raja lah yang pertama-tama masuk Islam, diikuti oleh penasihat dan keluarga dekatnya. Kemudian Islam akan menyebar di masyarakat. Raja-raja ini mungkin menyediakan kesempatan bagi para pendakwah yang banyak di antaranya mengajarkan Islam melalui sufisme, datang dan menyebarkan Islam kepada penduduk lewat cara yang sama dengan Kesultanan Delhi. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi di Asia Tenggara terkait dengan dunia Islam lain melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai yang terletak di Pulau Sumatera, berdiri paling tidak pada 1200-an saat Marco Polo mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota pelabuhannya. Seabad kemudian, Ibnu Battuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kekuasaannya. Dari Pasai, Islam menyebar ke timur hingga kerajaan Malaka yang berdiri sekitar 1400 Masehi, terletak di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut.
bahasa dan adat Melayu diadopsi ke seluruh kerajaan yang berdekatan. Secara budaya mengaitkan seluruh wilayah, termasuk bagian Malaysia, Indonesia, dan Filipina yang dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budayanya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam. Identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam hingga jika saat seorang masuk Islam, dikatakan orang itu sudah masuk Melayu. Identitas Islam yang berjalin kelinda dengan aspek budaya dan kesukuan ini akan menyebar ke timur, dari Malaka hingga seluruh kepulauan Nusantara, dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjajahan, pertama-tama oleh Portugis, lalu Belanda, dan Inggris.